Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang Prabu Wastu Kancana. Prabu Wastu Kancana disebut juga dalam naskah Wangsakerta itu disebut dengan Prabu Wangisuta. Nama lengkap dari Prabu Wastu Kancana itu adalah Prabu Niskala Wastu Kancana. Prabu Wastu Kancana ini merupakan salah satu raja terlama yang berkuasa di Tatar Sunda setelah Prabu Darmasiksa. Dan dalam urutan raja-raja kerajaan Sunda, Prabu Wastu Kancana ini merupakan urutan yang ke-33 dari 40 raja. Jadi telah diungkap pada bahasan sebelumnya bahwa Prabu Wastu Kancana ini merupakan putra dari Prabu Linggabuana atau Prabu Wani. Ketika ayahnya meninggal atau bapaknya meninggal pada tahun 1357, Prabu Wastu Kancana itu masih berusia 9 tahun. Sehingga diangkatlah raja penyelam, yaitu adik dari Prabu Linggabuana yang bernama Prabu Bunisora yang sebelumnya menjadi Patih Mangkubumi Suradipati. Prabu Bunisora sendiri berkuasa itu dari tahun 1357 hingga 1371 Masehi. Jadi pada tahun 1371 Masehi kekuasaan diberikan kepada Prabu Wastu Kencana. Prabu Wastu Kencana sendiri merupakan seorang raja yang berkuasa di ibu kota Kawali. Jadi Kawali itu sudah dibahas sebelumnya, merupakan suatu daerah pusat atau pusar di antara tiga pusat peradaban Sunda klasik di Parahyangan Timur. Jadi pusat peradaban di Parahyangan Timur itu pertama kali didirikannya Kerajaan Galuh oleh Ratu Gandayun. Sedangkan Galunggung itu dibangun oleh anak dari Ratu Gandayun, anak pertamanya yaitu Prahyang Sepakwaja. Dia menjadi resi di Galunggung. Sedangkan Saunggala dibangun oleh Resi Demunawan, putra dari Sepakwaja. Jadi Prabu Wastu Kancana itu berkuasa dari tahun 1371 sampai tahun 1475 Masehi. Telah dikatakan juga bahwa Prabu Wastu Kancana itu mempunyai dua prameswari, yaitu Dewi Sarkati, putra dari Susuk Lampu, dan Mayangsari, putra dari Bunisora. Prabu Wastu Kancana itu membagi kerajaan Sunda itu menjadi dua yang dibatasi oleh Sungai Citarum, yaitu Sunda di Pakuan dan Sunda di Galuh. Di Pakuan diberikan kepada putra dari Dewi Sarkati, yaitu Sang Haliwongan yang bergelar Prabu Susuk Tunggal. Sedangkan Galuh diberikan kepada anak dari Mayangsari, yaitu Prabu Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana. Dewa Niskala itu mempunyai anak yang namanya Prabu Jayadewata, Sang Pemanah Rasa. Sedangkan Prabu Susuk Tunggal mempunyai anak wanita yang bernama Kenring Manik Mayang Sunda. Kemudian antara Prabu Jayadewata dengan Kenring Manik Mayang Sunda itu dinikahkan. Jadi Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal itu besanan. Pada tahun 1482 Prabu Jayadewata itu diangkat menjadi raja di Galuh. Dan pada tahun itu juga diangkat menjadi raja di Pakuan. Hal ini bisa dilihat dari prasasti yang ada di Bogor, yang ada di Jalan Batu Tulis. Jadi namanya juga prasasti Batu Tulis. Jadi dalam sejarah bahwa kerajaan Sunda itu terpisah menjadi dua kerajaan itu pada tahun 1475 hingga 1482, berarti 7 tahun. Dan hal ini dipersatukan lagi oleh Prabu Jayadewata.
Jadi Prabu Jayadewata itu dalam sejarah-sejarah itu disebut dengan Prabu Siliwangi karena mempersatukan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.